diajarkan satu lagi. Halo tek satu lagi. Siap. Diakan kan. Cek satu. Bapak-bapak yang di belakang kedengeran nggak Pak? Kedengeran ya? Oke ya, aman ya. Mau maju Pak? Aku Pak kurang kenal Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bapak dan Ibu, saya terima kasih ya. Bapak dan Ibu udah sempetin hadir di sini. Saya mau Bapak dan Ibu, gimana caranya Bapak dan Ibu harus gembira bersama anak yatim. Awas tuh kabelnya keinjak kena. Saya lihat Haji Marco dulu sebelum kita bikin acara di kolam renang ini, kita bikin acara di kolam renang Tetot. Setiap ya Haji Marco pasti bikin dia anak yatim tertawa. Pasti bikin anak yatim tertawa terbahak-bahak. Nah maunya saya, bisa gak Bapak dan Ibu kesini jangan cemberut. Soalnya kalau cemberut, langit juga mendung Bu. Kita udah sewa tenda mahal-mahal.
Mosok kalah sama ibu, senyum apa bu? Ya gitu, bapak juga gitu senyum. Apa sih Pak Haji kalau saya susah senyum, yang bikin saya senyum apa sih? Apa sih Pak Haji? Ya bapak dan ibu bisa berenang, bisa ya apalah, nyanyi atau apalah. Saya mau nih hajat bapak dan ibu terkabul. Tidak usah harus meraktekin ilmunya RDAY. Apa tuh? Bangun jam 00, kayaknya beban bener. Udah dah, nggak usah dah, nggak usah berlaku dah. Senyum, kayaknya berat bener senyum. Nah udah deh, gembira di kolam renang. Nah Haji Marco saksinya, dia waktu tahun 2014 datang ke RDAY ijab, dia meraktekin ilmu RDAY selama 7 bulan. Penggilingan padi yang udah 17 tahun gak laku, alhamdulillah laku terjual. Betul ya Haji Marco? Berapa tahun tuh gak laku-laku? 17 tahun. 17 tahun. Tepuk tangan dulu dong untuk Haji Marco. Saya lihat ibu kan sama Haji Marco beda. Kalau Haji Marco oke lah 7 bulan. Ibu kalau bisa paling lama sebulan aja. Kenapa sebulan? Karena alat kelamin ibu pulen. Saya udah lihat dari sini tuh pulen semuanya. Nggak ada yang perak. Nah maunya saya, Pak Haji, boleh gak sih kalau saya datang ke RDAY cuman bawa duit 100.000 buat sedekah? Boleh, masa nggak boleh? 50.000 boleh. Kok Pak Haji nyebutin sih hajat apa sedekah saya, kan gue keker loh. Terus bapak dan ibu bisa gak bikin anak yatimnya gembira dan tertawa terbahak-bahak? Saya lihat tadi bapak dan ibu belum maksimal nih ke anak yatim. Coba dong maksimal. Berbaur, membaur, gembira, ceria. Buat apa sih Pak Haji saya harus ngebaur sama anak yatim? Kan bapak dan ibu kan pasti terkabul akhir tahun ini berangkat umroh sama dia. Masa nggak latihan? Latihan dong. Iya, senyum gembira nanti di pesawat, duduknya bareng sama dia, ijab di atas pesawat. Ini kan enggak, kayaknya jaga jarak bener sama anak yatim. Janganlah. Namanya anak yatim ya begitu tuh Bu, ibu lihat. Kolokan, bla 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 gitu. Ibu punggungnya sakit. Anak yatim punggungnya sakit. Oh naik punggungnya ibu. Oh iya. Iya. Saya mau ibu harus hajatnya terkabul. Pak Haji, apa sih yang bikin anak yatim kalau lihat saya tertawa? Bebas. Ibu mau pakai apa? Berenangnya nggak pakai celana dalam. Bikin dia tertawa. Oke? Nah, biar agak cepat. Yang bapak dan ibu jauh-jauh dari rumah udah maksain ke Toyo, Lembah Hijau, Cibatok. Coba yang mau nanya, ada gak yang mau nanya? Bebas yang mau nanya. Nanya apa dulu? Pakai mic-nya. Nanya. Awas kabelnya keinjak besi. Ntar kontolnya ngaceng. Nah. Soalnya kalau kesetrum bisa ngaceng. Iya bos. Lo baik bener bos ngasih bingkisan. Yuk pertanyaannya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Perkenalkan nama saya Suryono. Namanya? Suryono. Ya. Asal dari Magetan, Jawa Timur. Magetan, Jawa Timur. Kemudian istri Malang dari Jawa Timur. Malang, Jawa Timur. Ketemunya di mana sama istri? Istri sama anak saya bertempat. Ketemunya di mana sama istri? Kok bisa jodoh? Ketemunya di mana? Dulu jodohnya di Malang, Bali. Di Malang. Betul. Oh, jadi Malang gitu ya? Malang. Kebetulan. Apa yang tertarik dari istri? Kok bapak bisa ngaceng lihat istri? Apa yang tertarik dari istri? Karena
ini dari Bapak Haji, celana dalam sama BH, jangan sampai lupa harus terbalik. Balik ya Pak, Bapak dan Ibu, orang yang pakai celana dalam dibalik tidak kena santet, tidak kena guna-guna, tidak kena hipnotis. Orang yang pakai celana dalam dibalik atau kaos kutang dibalik atau kalau perempuan BH dibalik, setiap hari pasti aja ada uang masuk. Raketan 100.000, raketan 500.000, raketan 1 juta. Saya kemarin makan bubur kuangtung di Pecenongan. Itu tukang parkirnya cium tangan saya berapa kali tuh, dia kecup. Saya bilang, kenapa Mas? Saya ini pasiennya Pak Haji, saya belum pernah ketemu Pak Haji. Tadi saya lihat Pak Haji turun dari mobil. Nah, saya itu prakteknya celana dalam dibalik sama istri saya. Nah, dia saking mau bikin takjub sama saya, dia liatin celana dalamnya dia. Nih loh Pak, saya dibalik. Saya bilang, udah jangan diliatin, pada wong lanang ngopol balik. Saya maunya yang celana dalam istri kamu aja, bener gak dibalik? Bubar. Jadi istrinya parkir, suaminya parkir. Nah, Bapak udah praktekin tuh celana dalam dibalik. Sudah, Pak Haji. Nah, sekarang Bapak celana dalamnya dibalik gak sekarang? Coba kasih lihat ibu-ibu. Ya kasih lihat dulu, temenan poran, ntar saya kasih uang bibit. Kalau sama ibu malu Pak Haji. Alah malu, rasa malu. Kalau sama istri sendiri tidak malu. Oh nggak malu, tapi malu-maluin ya. Apa pertanyaannya Pak? Jauh-jauh dari Magetan. Kemudian Pak Haji, saya tahun 2023 saya hadir sama istri saya. 2023 Betul, Pak. ke RDAY. Betul, Pak. Wow, dari Magetan. Dari Malang. Pak. Dari Malang. Betul. Jauh-jauh maksain 2023 ke RDAY. Wow, tepuk tangan dulu dong. Wow, maksain. Kemudian kami sudah masuk grupnya Pak Apa? Haji. Sudah masuk grup Pak Haji. Grup YouTube sudah masuk. Kemudian tahun 2023 saya datang lagi. Pada waktu itu pas pemberangkatan anak yatim umroh Pak Haji. Oh, umroh. Betul, saya datang ke RDAY beserta. Bapak kalau bisa jangan pulang. Besok kan tanggal berapa tuh? Tanggal 23. Tanggal 23 anak yatim pulang umroh. Biasanya kalau anak yatim pulang umroh bawa malaikatnya gede banget Pak. Nah nanti Bapak peluk. Saya pasti berangkat umroh gratis akhir tahun 2023, 2025. Bapak peluk anak yatimnya ya, jangan ibu yatimnya ya. Ibu yatimnya kan selalu ada di belakang, jangan dipeluk ya, saya nggak mau. Saya maunya anak yatim, peluk, usap kepalanya, cium keningnya, bisikin. Saya pasti berangkat 2025 akhir. Nanti dia kan amin. Pasti saya penghasilannya sebulan 10 miliar. Nanti kan dia jawab amin. Nanti Bapak bilang, pasti 2026 saya berangkat haji gratis sama RDAY. Nanti dia bilang amin. Jadi Bapak jangan pulang ya. Kesempatan ya. Nanti di bandara ijabnya. Atau ijabnya di masjid. Jadi anak yatim pulang dari bandara turun. Nanti dimasukin ke dalam mobil. Langsung nanti kita ijab mobil di RDAY, di masjid RDAY. Kenapa nggak ijab di bandara? Karena banyak diusir-usir sama sapam, ganggu orang, jadi nggak enak, nggak sakral. Nah nanti di masjid kita salawatan, terus ijab ya. Manjur kok Pak, hampir kemarin 100% orang yang ijab pas anak yatim pulang umroh, 100% hajatnya terkabul semua. Nah Bapak ijab ya. Terus tahun 2023 istri saya ngajak ke sini, kebetulan pemberangkatan anak yatim umroh. Karena yang pertama belum ketemu sama apa? Bapak Haji. Kebetulan yang pertama belum ketemu sama Bapak Haji. Nah, kemudian tahun 2024, ya tahun 2024 pas pemberangkatan anak yatim, ayo kita ke RDAY lagi. oh waktu tahun 2024 anak yatim umroh Bapak datang lagi. Datang lagi sama istri saya Pak. Wow.
harus pasti ketemu Pak Haji dan dapat entong. Ya, demikian Pak Haji. Kebetulan saya Ketemu saya gak tuh 2024? ketemu Bapak Haji, ikut penceramahan, salaman, dan dapat centong istri saya dengan saya Pak Haji. Dapat uang bibit gak waktu itu? Bagaimana Pak Haji? Dapat uang bibit gak Bapak? Tidak dapat Pak Haji. Hah? Tidak dapat. Ya udah hari ini dapat ya. Ya, Pak Haji. Wah, tepuk tangan. Uang bibit saya manjur, Pak. Yang terakhir, saya melihat di YouTube hari Minggu kok ada penceramahan di kolam renang yang hijau Apa? di sini Pak. Toyo lembah hijau. Betul. Kebetulan istri saya mau ikut. Udah ya, kamu harus berangkat sendiri mewakili saya. Jadi saya kemarin hari Sabtu jam 12.30 Pak Haji. Sampai sini jam 5.30 pagi tadi Pak Haji. Oh iya. Karena ingin mengikuti kegiatan anak yatim di Kolam renang ya. Betul Pak Haji. Bapak nggak berenang sama anak yatim? Jadi karena kondisi belum enak badan Pak Haji, karena Oh iya. malam tidak tidur. Kalau Bapak berenang sembuh, Pak. Kan di dalam ada kepiting tuh. Nanti di mod kontolnya Bapak sama kepiting. Manjur loh. Ayo berenang teh loh. Karena 2023 aman. Apa? Aman. Oh aman. 2024 aman. Kemudian 2005 kebetulan pas tanggal 14 kemarin Pak Haji. 14 Oktober 2025. Anak yatim berangkat umroh kan kemarin. Kok ada surat dari bank Pak Haji? Apa suratnya dari bank? Bunyinya apa? Bunyinya kamu harus terakhir harus bayar 350. Harus bayar 350 juta. Betul Pak Haji. Bayar utang di bank. Betul. Banknya apa? Karena Banknya apa? BNI. BNI. Betul Pak Haji. Oh iya. Karena saya tanya, karena sama biaya kamu apa enggak? Terbaik. Ternyata istri saya itu lupa Pak Haji. Oh istri lupa. Lupa karena dalam enggak terbalik. Aduh. Karena enggak terbalik. Akhirnya tanggal 14 kemarin itu ada surat dari bank. Pak, kalau Bapak udah celana dalamnya lupa, nggak bisa Bapak pakai celana dalam dibalik lagi biar manjur, nggak bisa. Jadi buat Bapak dan Ibu, kalau celana dalamnya dibalik, terus Bapak dan Ibu ada peringatan dari bank, nggak bisa dengan celana dalam dibalik, nanti nggak ada peringat lagi, nggak bisa. Harus lebih fatal lagi. Apa tuh? Bapak setiap hari wajib nggak boleh pakai celana dalam. Bisa pora? Bisa. Bisa? Bisa. Copot dulu sekarang. Jadi zaman dulu Pak, Bu, maaf ya, nenek saya, kakek saya itu nggak pernah pakai celana dalam. Kakek saya pakainya kolor, makanya dia nggak punya utang. Kakeknya Bapak dulu pakai celana dalam nggak? Kakeknya Bapak? Nggak pernah saya lihat dulu Pak. Hah? Nggak pernah. Nggak pernah kan? Nggak pernah. Nah, coba Bapak sekarang nggak pakai biar utangnya lunas. Berani nggak pakai celana dalam? Berani. Nanti, jadi nanti Bapak sebelum pulang dari kolam renang, Bapak cari toilet, copot dulu celana dalamnya. Biar cepat terkabul, celana dalamnya taruh di kepala. Galah. Jadi pertanyaan apa nih pertanyaannya? Akhirnya dari istri saya dan saya mohon solusinya dari Pak Haji. Kemudian Bapak kan masih punya centong. masih Pak. Masih ada? Masih. Istri dapat centong nggak waktu itu? Masih. Nah, nanti Bapak saya kasih uang bibit, istrinya juga saya kasih uang bibit. Terima kasih Pak. Nanti manggil ya. Ya. Manggil. Sama seperti Haji Marco manggilnya. Ganteng, cantik, datang ya. Saya lagi perlu duit nih.
Mau berapa? Mau 350 boleh, mau 500 boleh, mau 1 miliar boleh. Terus aja. Kalau habis sholat centongin. Dengan yakin pasti ada uang masuk. Kalau Haji Marco bisa cair miliaran, Bapak juga harus. Gurunya sama kan, satu, saya doang. Saya ngasih centong gratis. Yang manjur ya duitnya harus gratis. Jangan duitnya nggak gratis. Nih Bapak saya kasih gratis tanpa nuker. Nggak usah nuker ya. Centongin ya. Harus. Yakin. Terus Bapak nggak boleh pakai celana dalam. Jadi setelah mandi, Ya, copot celana dalam Bapak langsung dibingkai. Tau gak bingkai? Taruh di ruang tamu. Nih akeh tawon nih. Lunas. Iso parah di kayak bingkai. Dibingkai, celana dalamnya dibingkai. Ini nggak bercanda beneran. Pakai figura. Dari kayu sama kaca ditempel. Nih kacanya retak, biasanya langsung lunas. terima kasih Pak. Oke, Pak Sidik mana? Ambil uang bibit. Man, ambil uang bibit tas hitam gua, Man. Kasih uang bibit buat istrinya satu, buat dia satu. Tak kasih uang bibit ya, gratis ya. Terima kasih Pak. Seneng nggak? Terima kasih. Nah, seneng wudhu no. Ya, oke. Jadi Bapak nanti paksain nyentongin. Bapak nyentongin kayak Haji Marco ya. Banyak kok tamu RDI yang nyentongin duit dari RDI gratis, cair miliaran. Salah satunya Haji Marco. Terima kasih. Haji Marco ijab 2014, cairnya 2025. Ya kan? 2014 dijabin, cairnya 2025. Tuh, 460 miliar. Bapak juga harus ya. Terima kasih Pak. Nih saya kasih uang bibit. Ambilnya segepok. Ambil segepok. Kasih 3 lembar. Istrinya 3 lembar, bapaknya 3 lembar. Kasih. Sip, tepuk tangan dong, luar biasa. Praktek ya. Matur mbadun ya. Yo. Pak, lupa saya. Biar Bapak nanti nggak dilelang asetnya, bisa gak tiap hari Bapak ML sama istrinya? Di rumah itu, biar rumahnya nggak dilelang. Bisa ya? Rumah kontrakan, kalau tiap hari buat ML, itu jadi milik. Rumah kontrakan kalau tiap hari buat ML, pasti jadi milik. Rumah kontrakan, kalau tiap hari di ruang tamu, alat kelamin suaminya diemot sama istrinya, pasti itu rumah jadi milik. Nah, Bapak nggak dilelang. Bapak duduk di ruang tamu, nanti ibu duduk di karpet sambil dimut ya. Biar nanti nggak dilelang. Bisa gak? Biar saya percaya gimana kalau Bapak udah dimut sama istrinya? Bisa gak video call sama Haji Marco? Bisa? Aduh. Ya udah, sip, tepuk tangan dong. Yo, mana mic-nya? Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama? Bu Erni dari Citayam, Bojonggede. Ya. Cerita sedikit Pak Haji. Ibu cerita, tamu-tamu saya boleh tidur apa boleh berenang? Waktu itu ada teman saya yang kenalin LDAE. Katanya, Mak, ini mau pasti bisa deh, gitu katanya. Mak. Ya, manggilnya ke saya. Kamu cantik-cantik dipanggil Mak. Gak ada nama yang lain apa? Mak. Terus? Mama ini mau pasti bisa deh, karena Mama Ibu umurnya berapa? 57. Apa? 57. 57. Wow. Masih cantik. Kalau dilihat dari gunung. Ya. Terus ini nontonin begitu saya nonton lama saya langsung kesurupan. Kesurupan. Wow, yang ditonton Haji Marco apa saya? Oh, gue. Waduh, gue rajanya demit dong. Kenapa solusi gitu? Dari isi kesurupan saya itu marah kepada teman saya yang ngajarin, yang ngasih tahu RDAE itu. Marah, kenapa kamu kasih tahu ini Bu Erni, nanti dia ke sana gitu. Jadinya marah-marah begitu itu. Iya. Karena saya tadinya punya usaha kreditan.
Tapi udah berapa tahun terakhir jadi jatuh di pas parahnya saat corona, jadi nggak ada yang maju sama sekali. Jadi jadi keluar masuk, jadi sampai rumah itu mau diambil, mau dipasang plannya gitu. Jadi sampai saat ini saya dari nol jual lontong, uang apa-apa, cuma dari kemarin tanggal 3 Oktober saya kan pernah kesini dulu tahun awal 2023 yang saat diajak teman saya itu, tapi nggak ketemu Pak Haji karena hari Selasa waktu itu, kata orang-orang di situ adanya malam Jumat, ya udah kita pulang, tapi ketemu sama yatim saat itu. Terus kemarin itu baru saya benar-benar niat banget ingin ketemu Pak Haji, hanya datang sendiri saya di saat tanggal 3 Oktober kemarin. Terus karena saya biasa alhamdulillah sholat tahajud, tapi jam 2 sampai pagi, nggak tidur siang apa. Jadi kesininya hari Kamis sampai malam Jumat itu nggak tidur, pulang dari situ saya meriang sakit Pak Haji sampai meriang, merindukan kasih sayang dari Haji Marco. Akhirnya datang lagi saya kemarin berdua sama bapak karena saya masih anak. Cuma karena saya agak pusing jadi pulang duluan, nggak sampai pencerahan. Tapi sekarang saya tekad lagi ingin ketemu Pak Haji lagi. Jadi dengan niat saya, suami tadi kan guru tapi udah pensiun, tapi pernah ada sertifikasi yang tertunda. Sertifikasi aturannya. Pertanyaannya apa sekarang? Bagaimana cara sertifikasi yang mendam itu keluar? Bagaimana cara sertifikasi yang mendam itu cair lagi? Cair. Mana mic-nya bos? Suaranya bos. Cair. Mic-nya mana suaranya? Oh dipencet sama dia. Saking semangatnya. Pantesan Haji Marco lemes. Haji Marco sampai lemes. Terus bagaimana caranya sertifikasi yang mendam itu bisa cair dengan secepatnya? Karena saya harus membayar bank dan motor anak saya, tadinya anak saya kan kerja, tabrakan kakinya patah. Jadi saya yang bayar motornya. Jadi saya di samping bayar bank 4 juta, bayar motor juga 2 juta, jadi penghasilan nggak sama sekali. Hanya jual lontong dan gorengan itu. Jadi lontong isi apa lontong panjang? Lontong isi. Isinya apa? Isinya keju. belum. Peju. Belum, sayur sama konsum aja. Gini Bu, ini berlaku buat semua ya. Kenapa ibu menderita? Udah utangnya belum lunas, suaminya belum dibayar sertifikasinya, anaknya tabrakan kakinya patah, bla bla bla. Penderitaan dan penderitaan dan penderitaan dan penderitaan. Penyebabnya cuma satu Bu. Ibu dari bangun tidur sampai mau tidur nggak ada syukur-syukurnya. Coba diganti Bu. Alhamdulillah. Tadi saya dapat tamu dari Jogja. Dia ngomong begini, Pak Haji, saya waktu tahun 2023 datang ke RDAY. Ingat gak saya Pak Haji? Saya juga lupa. Saya bilang, gimana Bu? Waktu itu saya naik ke atas, ijab sama anak yatim di masjid. Saya berangkat haji. Alhamdulillah dia berangkat haji Pak Bu, bisa bayar 150 juta di tahun itu, di 2023. Terus dia ijab lagi. Saya berangkat haji. Kedua, anaknya nikah, taruhlah 7 tahun nggak hamil-hamil. Putra saya nikah hamil, alhamdulillah hamil. Nah mau saya coba Bapak dan Ibu praktekin kayak tamu saya yang dari Jogja. Isinya apa? Syukur, syukur, dan syukur. Kalau di Al-Quran di Ar-Rahmah berapa kali itu diulang-ulang? 31 kali. Kalau kita
RDAY, alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Dari bangun tidur sampai mau tidur 999 kali, sehari minimal 27 kali. Nah, ibu juga begitu dan semuanya juga begitu. Kedua, tadi Ajang dari Jogja, tamu saya, dia ucap syukur grupnya nyoto. Dia barusan juga cerita, Pak Haji, saya kan juga alhamdulillah aja saya terkabul. Apa Bu? Saya punya anak 2, tes di CPNS. Mungkin duduk di antara ibu dan bapak juga tuh ibunya sekarang. Oh di sini nih. Alhamdulillah, anaknya dua-duanya diterima di PNS Bu. Dua-duanya. Tepuk tangan dulu dong untuk ibu dari Jogja, Bantul. Nah maunya saya, coba ibu bisa gak jangan ngeluh. Ibu ngeluh, bangun tidur misalkan telat ngeluh, lihat dapur ngeluh, dapur berantakan ngeluh, lihat suami kalau tidur nggak pakai celana dalam ngeluh. Janganlah, Bo, kalau suami tidur nggak pakai celana dalam dibetot ngeluh. Betot aja wes betot, eman-eman. Ini mah enggak. Bagusnya diapain sih Pak Haji? Ya jangan dibetot juga lah buat suami yang kalau tidur nggak pakai celana dalam. Buat para istri jangan sekali-kali dibetot, eman-eman. Diapain Bu? Diemot. Papa sambil berdoa. Ini udah dipraktikin sama siapa? Sama Haji Marco. Dibetot. Oh dibetot. Parah. Itu namanya Siti Mariam ya. Nanti kalau di mod namanya Mariam ya. Nah ibu jangan ngeluh. Sambil ibu nanti sedekah pembersih WC 100.000. Nanti ibu saya kasih uang bibit. Nanti ibu nyentongin. Gitu. Nanti dicentongin. Ada uang masuk 10 miliar. Ada uang masuk 10 miliar. Kalau Haji Marco cair 460, ibu 10M dah. Gitu. Tapi ibu nggak boleh ngeluh dari bangun tidur sampai mau tidur. Bisa Pak? Insya Allah. Iya. Jangan ngeluh ya. Karena ibu ada surat dari bank harus bayar. Ibu bisa gak kayak bapak tadi? Mulai pulang dari sini nggak boleh pakai celana dalam. Nggak boleh pakai celana dalam. Nggak boleh pakai BH. Biar cepat terkabul. Bu, Pak, maaf ya. Orang yang hajatnya terkabul itu kalau pakai BH kendor. Coba ibu lihat deh. Neneknya ibu, orang tua ibu zaman dulu, simbah saya, itu kalau pakai BH kendor. Nggak ada yang ketat-ketat. Kenapa sekarang pada pakai BH ketat-ketat? Akhirnya kan jatuh tempo, cicilan nggak belum kebayar, mobil kredit, rumah kredit. Kendor bisa nggak Bu kendor? BH-nya kendor. Sekarang, kalau sekarang ketat ya kancingnya dibuka dulu. Biar apa? Biar Pak Hajinya yang lihatnya plong bener. Gak usah pakai, aku setuju tuh. Bisa gak Ibu? Celana dalamnya? Insya Allah ini sekarang pakai kebalik, lihat gua kebalik. Tapi kan saya maunya yang lebih manjur lagi kayak simbah saya, nenek saya Bu. Nanti lain kali kesini lagi nggak pakai. Nggak pakai ya? Nanti di depan Haji Marco razia ya. Oke siap. Mau? Jangan. Jangan. Itu jatahnya Pak Lukman. Bu, jadi zaman dulu simbah kita kaya raya, dia pakai jarik, pakai kain, tapi dia nggak pernah pakai celana dalam. Jadi kalau pipis tinggal diangkat doang, jariknya langsung kencing. Cur. Bener gak Bu? Simbah kita. Oh, Pak Lukman pakai BH kendor. Orang yang pakai BH-nya kendor, kalau dia kerja di kantor, jabatannya naik terus. Misalkan dia kerja di BRI, jabatannya naik terus. Kerja, naik terus. Tapi BH-nya mesti kendor. Boleh bawahnya ketat, tapi atasnya mesti kendor. Kayak simbah kita. Ibu lihat ya, kakeknya ibu. Orang tua ibu yang zaman dulu. Kan dia hobinya pakai apa? Kolor. Betul gak? Kalau buru-buru tinggal pakai celana panjang, dia nggak pakai celana dalam.
Nah, coba ibu jangan besok ya. Biar aman ya. Nanti ibu saya kasih uang bibit ya. Man, kasih uang bibit man. Tepuk tangan dulu dong. Luar biasa. Lo pegang aja uang bibitnya man, biar gak bolak-balik man. Segepok. Yo. Siapa yang nanya? Yo, mana mic-nya? Mic-nya mana? Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya atas nama Aditya Kabirudin, tempat tinggal Jakarta Tanjung Priok, Jakarta Utara. Datang ke sini kami bermaksud untuk mengeluarkan kata-kata yaitu tentang masjid yang selama ini terbengkalai. Apa Pak? Masjid yang sedang dibangun sekarang ini sedang terbengkalai. Masjidnya di mana? Di Jakarta Tanjung Priok Lagoa. Dekat rumah Bapak. Betul sekali. Nah, Bapak jadi pengurusnya apa jadi jamaahnya? Dari jamaah dan stafnya. Oke, terus? Nah, dulu seminggu yang lalu kami pernah datang ketemu Pak Haji yaitu Minggu JP Pak. Kapan? Jumat yang lalu. Oh ya. Terus? Ya, saya datang sini minta doanya agar begitu selesai sebelum menghadapi bulan Ramadan tahun ini. Pasti bisa, Pak. Amin, Allah Akbar. Pasti cair 10 miliar, Amin, Pak. amin. Sekarang yang bikin Bapak dan Ibu hajatnya lemot, terutama Bapak ya, kenapa hajatnya lemot? Karena Bapak selalu berharap. Nggak boleh. Baik Pak Haji. Dari mana nanti ini ya penyelesaiannya? Dari mana? Nggak boleh, Pak. Baik Pak Haji. Pastilah dari Allah. Amin. Saya nggak berharap hari ini tamunya banyak. Ini alhamdulillah tamunya banyak. Amin. Jadi Bapak nggak boleh berharap, jalanin, syukurin, nikmatin. Kalau Bapak kan nggak mikir, komen, ngeluh. Coba jangan Pak, sayang. Saya mau cair 10 miliar bulan ini. Amin. Allahumma ya rabbal alamin. Iya, karena Bapak nggak berharap bonusnya Bapak bisa berangkat umroh gratis akhir tahun ini. Allah Akbar. Bapak bisa berangkat haji tahun 2006 visa Puroda. Amin. Tapi Bapak nggak boleh berharap. Baik Pak Haji. Terus ada lagi pertanyaan? Ada lagi Pak Haji. Ya. Ya Pak Haji, dalam rumah tangga kita selalu kebanyakan utang lagi kan udah nggak ada lagi Pak. Kalau cair 10 miliar kira-kira bisa buat lunasin utang nggak? Bisa Pak Haji. Berapa utang Bapak? Ya kurang lebih hampir 600 juta saja Pak Haji. Nanti cair 10 miliar Bapak buat bayar yang 600 juta, yang 9 miliar 400 balikin ke saya. Siap Pak Haji. Nah, dengerin ya Bu. Ya. Nah gitu, tapi nggak boleh berharap. Tapi kalau berharap nggak bisa. Haji Marco Pak, dia ijab dari 2014, betul? 2014, ijab 2014, terkabulnya 2025. Coba bayangin, kalau dia ijab 2014, cairnya 2014, paling cuma 46 miliar. 46 miliar, tapi sekarang 460 miliar. Nah, Bapak jangan berharap. Baik Pak Haji. Haji Marco waktu datang ke RDAI kontrakannya berapa waktu baru datang? 6. Dia praktekin selama 7 bulan, kontrakannya jadi berapa? 21 pintu. Alhamdulillah. Waktu datang ke RDAI Haji Marco belum punya ruko. Betul? Dia praktekin Ibu RDAI selama 7 bulan, sekarang rukonya berapa? 15 pintu. Masya Allah. Nah Bapak coba jangan berharap, kita kan juara 1 kalau suruh berharap. Dari mana ya? Dari mana ya? Nggak boleh. Atau Bapak ngomong, kapan ya cair 10 miliar? Kapan ya? Kalau Bapak ngomong kapan dan kapan, Allah nggak mau jawab. Yang jawab langsung Haji Marco. Nih bos. Kapan kita membayar utang? Kapan hajat akan terkabul?
mungkin Sekali lagi. lusa atau di lain waktu, pasti kita kebayar utang. Yakin hajat akan terkabul, mungkin lusa atau di hari ini. Tepuk tangan dong. Wow. Kasih man uang bibit man. Jadi jangan nanya kapan ya. Saya udah pernah dikasih Pak Haji. Gak apa-apa. Itu nanti diikat pakai solatif di kontol bapak ya. Jangan berharap ya. Yo, yang mau nanya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Eni Purwati dari Jawa Tengah. Jawa Tengahnya pun di Bu. Blora, Blora. Desa Nopo. Botorejo, Desa. Botorejo, Kecamatan. Kunduran. Oh, Kabupaten Blora. Iya. Terkenal apa di Blora Bu, makanan di Blora? Sate Blora. Oh, mboten. Masih betul. Oh, nasi pecel. Ya. Apa Bu pertanyaannya jauh-jauh dari Blora? Mau tanya Pak Haji. Deketin mic-nya. Uang saya itu di rumahnya teman-teman tuh kembalinya susah, cairnya susah. Uangnya Ibu dipinjam sama teman-teman. Kirim jagung kayak gitu Pak Haji. Ibu ngirim jagung. Iya, Dia nggak pada bayar. iya. Pertanyaannya apa? Gimana caranya uang itu cepet cair? Bisa gak tuh tagihannya jangan ditagih? Kalau Ibu misalkan uang di luar ada berapa total? 1 M lebih Pak Haji. 1 M. Iya, dari awal dagang sampai sekarang tuh 1 M. Uang Ibu di luar 1 M. Iya. Kalau Ibu tagih, dia nggak akan bayar. Kalaupun bayar, paling cuman 100 juta kalau di total. Nggak akan kebayar 1 M. Karena dia duitnya nggak punya. Lebih baik saran saya Ibu pakai ilmu RDAE. Legowo, lapang dada. Ibu paksain, mulai nanti pulang dari RDAE, Ibu ganti jangan berharap dan jangan nagih, tapi Ibu legowo. Caranya apa? Sedekah subuh jangan bolong, sedekah Jumat Barokah jangan bolong. Nanti Allah ganti minimal 10 miliar, minimal. Karena RDAE juga begitu Bu. Banyak tamu RDAE yang pinjem duit ke RDAE. Ada yang 300 juta buat bayar pajak. Ada yang pinjem buat bayar beli pisau, travel umroh. Ada yang pinjem duit buat beli tanah. Kita pinjemin aja, nggak bakal kita tagih. Sampai kapanpun nggak akan saya tagih. Tapi alhamdulillah saya pasti masuk surga. Yang minjem nggak balikin pasti masuk neraka. Ya kan ada ayatnya di Al-Quran. Orang yang minjem duit kalau nggak bisa bayar, bonusnya dari Allah pasti masuk neraka jahanam. Kita yang minjemin pasti masuk surga. Makanya Ibu mendingan jangan ditagih. Bu, bapak saya meninggal dari tahun 73 sampai sekarang belum bangkit. Simbah saya, nenek saya mati sampai sekarang belum bangkit. Saya nggak tahu apa dia siksa kubur apa enggak. Nah mau saya, udah Ibu jangan ditagih, lupain. Tapi Ibu nanti masuk surga. Kita ketemu Bu, semuanya pada masuk surga. Cuma Ibu doang yang belum masuk. Jangan ditagih. Berani gak jangan ditagih? Ayo. Tapi pasti masuk surga. Gimana Pak orang itu? Itu jatuhnya ngeluh gak? Ngeluh. Habis gimana Pak? Itu kan duit boleh minjem. Gimana Pak? Habis itu kan duitnya orang itu. Jangan Bu, udah jangan ditagih. Banyak. Ya. Ibu tinggal bayar, nanti kan cairnya kan 10 miliar. Bayar utangnya di BRI 1 miliar atau didum-dumin total 1 M. Ibu kan masih bati 9 miliar. Bu.
tamu RDA yang minjem Bu, buat bayar pajak, buat bayar visa, ada yang nipu investasi Bu. Banyak Bu tamu RDA yang pada datang ke RDA. Apa saya tagih? Enggak. Karena saya udah tahu pasti dia masuk neraka jahanam. Kita pasti masuk surga. Nanti kita nggak bakal ketemu di akhirat sama dia, karena kan dia udah masuk neraka. Orang yang utangnya nggak bisa bayar, orang yang utangnya nggak bisa bayar, Allah aja Bu najis nyolatin dia. Karena ada ayatnya. Udah jangan ditagih. Tapi ibu pasti cair 10 M. Udah saya sabdain. Tapi kalau ibu nagih, saya nggak mau sabdain. Jadi gimana dong Pak Haji biar saya dapat 10 miliar? Ibu seneng-seneng, bergembira, ceria. Ini kayak saya nih, nyenengin anak yatim. Biayanya mahal Pak Haji. Ibu paksain cair 10 miliar, paksain seminggu sekali ibu berangkat dari Blora kemarin nyenengin anak yatim. Bohong nggak cair 10 miliar, paksain sambil ibu seneng-seneng. Saya kan nggak bisa berenang Pak Haji, ibu berenang yang kolamnya sedengkul. Kita udah kumpulin nih khusus bapak-bapak yang takut tenggelam. Saya pesan nama pemilik kolam renang, tolong sediain kolam renang yang sedengkul. Nah ibu masuk di kelompok itu. Nanti kita bikin WhatsApp grup kolam renang sedengkul. Kita ada jamaahnya. Buat apa Bu? Buat apa ditagih? Udah ibu ikhlasin aja, legowo. Kita umur di dunia paling sampai umur 100 tahun. Itu juga kadang udah ngerepotin anak. Paling 70 tahun. Udah dilupain, nanti pasti utangnya lunas. Saya sabdain dah. Utang Pak Bu, kalau belum waktunya lunas gak bisa dilunasin. Orang utang tuh kayak orang meteng, kayak orang bunting. Bunting kan 9 bulan, lahiran baru 9 bulan. Baru 3 bulan bisa gak lahiran Bu Pak? Gak bisa, belum waktunya. Utang juga begitu. Nanti utangnya lunas sendiri. Ada gak contohnya? Ada tamu RDAY utangnya 3 miliar. Sama BR, sama Bank Mandiri. Rumahnya di Semper. Haji Marco juga kenal. Dia paksain tiap hari Minggu datang ke RDAY naik mobil Hyundai. Hyundai-nya sampai bodol, bobrok. Nggak bisa di starter, mesinnya rusak, kaki-kakinya oblak, AC-nya jebol. Akhirnya kita perbaikin Pak Bu mobilnya. Habis 36 juta. Siapa yang perbaikin? Ya saya lah. Saksinya Haji Marco. Karena dia tiap hari Minggu datang nyenengin anak yatim, berenang. Akhirnya mau tahu Bu lunasnya dari apa? Ayo. Rumahnya dikeker sama Telkomsel. Ya, koordinatnya masuk 0. Akhirnya disewa jadi tower. Coba, tepuk tangan dulu dong. Disewa setahun 500 juta. Nih saksinya Haji Marco, betul? Zamannya 2014 dulu. Akhirnya disewa selama 10 tahun. Berarti dapatnya 5 miliar. Bayar utang di Bank Mandiri 3 miliar. Masih ada 2 miliar. Akhirnya utangnya lunas tanpa bayar. Kok nggak bayar Pak Haji? Kan disewa. Habis waktu, nanti 10 tahun lagi kan disewa lagi. Berarti kan asetnya nggak hilang. Apa yang dilakukan sama dia? Dia tiap hari Minggu datang ke RDAY ke kolam renang. Bareng-bareng sama Haji Marco. Betul? Ijab. Nah ibu coba paksain dulu. Sendiri boleh, berdua boleh, bebas. Paksain kalau hari Minggu ibu di kolam renang. Pak Haji boleh gak sih saya kalau dari Blora Jawa Tengah kan nggak punya duit, saya bawa sambal pecel boleh gak Pak Haji? Boleh. Pokoknya kalau anak yatim sampai mencret terkabul. Kalau nggak mencret nggak terkabul. Nanti dibikin apa Pak Haji? Ibu bawa sambal pecelnya, saya sama Haji Marco beli kerupuk mie-nya. Jadi kita kerjasama sedekahnya. Saya beli kerupuknya, Haji Marco yang goreng mie-nya. Nanti minyak gorengnya gue. Yang penting Haji Marco goreng. Ibu bumbu pecelnya. Anak yatim paling suka gak kerupuk mie? Suka.
Nanti tamu-tamu juga makan kerupuk mie. Bohong Bu, nggak cair 10 miliar. Jadi Ibu jangan begini. Waduh, saya kalau ke kolam renang sedekahnya piro yo. Akeh semene anak-anak ya, janganlah. Ibu mampunya berapa? Dari Blora ya udah pecel, bumbu pecel bawa kan di sana murah bumbu pecel, mahal murah di sana. Bikin sendiri, ya wes. Sambil Ibu numbuk sambil telanjang bulat. Biar apa? Biar gurih. Saya maunya yang bumbu pecelnya gurih. Jadi saya nggak mau ditagih. Banyak tamu RDAY yang minjem duit sama RDAY, make duitnya RDAY. Ada gak yang saya tagih? Nggak ada. Admin juga ada pakai mau duitnya RDAY, nggak apa-apa, ngapain ditagih. Tapi kan nanti Ibu masuk surga. Tapi kalau Ibu tagih, masuk neraka jahanam. Nggak mau. Jadi gimana nih, mau ditagih apa enggak? Tagih juga, ya wes tak ajarin kalau tagih. Ibu ML sehari 3 kali, bisa gak? ML sama karo kebo. Ibu beli kebo jantan. Bandino Ibu tunggangin, bohong gak cair. Nanti kan viral, followernya banyak. Enggak lah, enggak. Ada lagi? Itu Pak Haji kan udah diberi peringatan sama BRI. Ibu tinggal colek alat kelaminnya, colek, tempelin di tembok, colek, tempelin di tembok. Jadi milik, tidak akan dilelang, tidak akan pindah tangan. Jadi milik, dicolek Bu, 99 kali mau tidur, 99 kali bangun tidur, tempelin di tembok. Nanti nggak akan dilelang dan tetap jadi milik Ibu. Bisa gak dicolek? Ibu udah tahu belum caranya? Kalau belum tahu nanti privat khusus nyolek sama Haji Marco. Tuh di belakang dekat dapur diajarin. Ada lagi? Ada lagi. Udah ya, sip, tepuk tangan dong. Man, kasih uang bibit man buat manggil biar cair 10 miliar kayak Haji Marco. Ya. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nama saya Ajat Munajat Pak Haji dari Bandung. Dari Bandung. Pertanyaan apa? Hari Kamis tanggal 9 saya mandi setengah 5 subuh. Tanggal 5. Tanggal 9. Tanggal 9 kenapa? Hari Kamis mandi. Mandi. Iya. Mandi di mana? Di kamar mandi. Iya. Mau mandi di kamar mandi. Oh iya. Iya. Emang kalau mandi memang harus di kamar mandi ya? Gaji. Terus? Pusing gaji. Pusing. Ya udah duduk kalau pusing. Awas kalau kontolnya ngaceng. Bu, perhatiin Bu, awas kalau ngaceng. Dibuka resletingnya, main napas tuh. Yuk, sambil ngobrol gimana? Nah, habis itu saya jongkok, saya pelan-pelan jongkok kencing. Ternyata agak meriang ke atas, pusing. Saya mau pingsan, naik, mau ngambil air, ternyata udah nggak bisa. Saya pingsan Pak Haji, gitu kan. Tapi saya sadar nggak kepala nggak jatuh Pak Haji. Ya. Gitu kan. Pertanyaannya apa sekarang? Sampai hari sekarang seminggu saya dirawat di Destira. Solusinya saya tiap malam nggak bisa tidur Pak Haji. Tiap malam itu Kata dokter apa tuh nggak bisa tidur? Penyakit apa tuh nggak bisa tidur? Kalau di RDAY namanya penyakitnya PKD. Penyakit kurang duit. Kalau kata dokter apa tuh nggak bisa? Kalau bisa tidur, kalau kata dokter enggak, katanya pecah ada ini apa pembuluh darah atau ada cairan di otak katanya Pak Haji. Ya. Gitu kan. Jadi sekarang pertanyaannya apa nih? Mau sehat atau mau mati? Mau sehat Pak Haji. Gampang. Bapak masih punya istri gak? Ini sih saya Pak Haji. Bangun tidur,
istrinya tahan dulu, nggak boleh pipis. Cebok alat kelaminnya istrinya, ditampung di ember atau ditampung di galon. Nanti airnya diminum sama bapak setiap hari selama 9 hari. Nanti bapak normal. Kedua, remes alat kelaminnya ibu tiap hari diusapin di kepalanya bapak. Kalau di Sunda namanya dicamahan, kalau Jawa namanya disuwuk. Sehari 3 kali, pagi, siang, sore. Remes 9 kali, usap di kepalanya bapak sekali. Selama ibu ngeremes alat kelaminnya ibu, taruh di kepala bapak. Pas habis ngeremes mau diusap di kepala bapak, pantangannya bapak napas. Kalau napas nggak bisa, langsung masuk UGD lagi. Karena wanginya luar biasa. Bisa? Kedua, ketiga, bapak pakai celana dalamnya istri yang bekas pakai dikalungin di leher selama 9 hari di rumah. Berani gak bapak pakai celana dalam istri yang bekas pakai? Hah? Berani Pak Haji. Berani. Kesini bapak tadi naik apa dari Bandung? Nyarter mobil Pak Haji. Nyarter mobil. Biar cepat terkabul. Nanti ibu pulang dari sini, copot celana dalamnya ibu, kalungin di bapak. Selama di mobil bapak pakai kalung celana dalamnya ibu. Bohong supirnya, enggak, salah jalan. Abah, ketawa tepuk tangan dong. Alhamdulillah orang sakit bisa ketawa. Alhamdulillah. Tadi serius bener nanyanya. Jadi nanti bapak mau pulang bilang sama istri tercinta, bapak kalau manggil istri apa? Mama. Mama, turutin maunya Pak Haji bisa gak mama? Apa? Mama copot celana dalamnya, kalungin di leher aku biar aku sampai rumah langsung sembuh. BH-nya mama dicopot, dikalungin di leher aku. Jadi mama nggak pakai celana dalam, nggak pakai BH selama perjalanan pulang di Bandung. Nanti bapak lihat sampai Bandung, bapak langsung pingsan. Pingsan lagi. Gak ada keluar. Sembuh. Pasti sembuh. Suka. Saya sabdain. Suka saya dengar Pak Haji. Haji Marko, sabdain dulu. Nyanyi. Dengerin Pak. Diri Haji Marko. Biar dia lihat bapak. Dia kan duduk. Ayo. Hamba dukun sedang kedatangan pasiennya dari Bandung. Konon katanya pasiennya suka pingsan dan pusing-pusing. Dengan komat kami dukun baca mantra dengan air putih lalu pasien disembuh. Bar. Sembuh. Pasien dari Bandung sembuh. Pasien sembuh. Kabur. Oh, manjur, tenang aja. Nanti kalau bapak manjur kemari lagi ya. Bapak besok kalau sembuh nih 9 hari, belum 9 hari manjur, bapak kemari lagi. Dan wajib pas kemari bapak celana dalamnya istri jangan dicopot, BH-nya istri jangan jauh dari leher. Nanti kita masuk nih teman-teman nih, kita namanya TikTokan bersama orang gila dari Bandung. Kemarin katanya ada ini Pak Haji, air. Apa? Air. Air asinan. Wah, nggak bikin di sini, bikinnya di kandang. Bapak mesti ke kandang dulu. Mau dibikin di sini? Oh bisa. Nanti dibikinin di sini dah, bisa, gampang kok. Tapi bapak bisa gak tiap hari minum air cebokan memeknya istri? Bisa gak? Bisa Pak Haji. Bisa, mau gak? Sangat bisa Pak Haji. Wah, tepuk tangan dong. Istri luar biasa dan suami. Daripada bapak saya suruh ngemot alat kelamin istri, milih mana? Oh, itu Pak Haji yang barusan.
Tepuk tangan dong. Dasar laki-laki. Jadi nanti Bapak dibikin air asinan ya, sembuh total. Nanti dibikinin, tenang aja, dibikinin langsung minum langsung sembuh. Itu Man, siapin Man air asinan Man, 3 botol Man. Gratis Man. Yang gratis-gratis yang sembuh ya. Pak Sidik bikinin air asinan 3 botol. Ambil airnya tuh dari kolam renang aja. Air kolam renang manjur, soalnya tadi anak yatim kompak pada kencing di kolam renang. Termasuk saya lagi. Ah? Termasuk saya kencing dari. Tadi nih Haji Marco kencing. Bu, saya sabdain tamunya RDAE. Bikin Man, 3 botol. Beli air aqua itu. Ada, ya deh, 3 bikinin. Nanti anak yatim suruh itu. Tiup, suruh tiup. Langsung minum pasti sembuh. Jadi Bu, kita nih nyabdain kayak Haji Marco nih kayak guyon-guyon nih sabdain. Tapi alhamdulillah penyakitnya pada sembuh. Satu, ada gak tamu RD itu yang disantet 11 tahun? Ya itu Pak Haji, makanya saya ini apa buatan orang, karena ini juga kan telinga ada. Iya, Bapak tuh disantet Pak, dibuat orang. Tapi tenang, nanti kan sembuh pulang dari sini. Nanti saya bikinin air asinan gratis. Pokoknya yang gratis-gratis sembuh. Kalau yang pakai mahar nggak ada sembuh. Kenapa? Karena kalau pakai mahar, gurunya aja ngarepin duit dari mahar. Mana dia ngobatin aja nggak ikhlas. Nah yang gratis yang sembuh. Jadi Bapak gratis, nggak usah pakai mahar ya. Nanti air asinan juga nggak usah beli. Nanti kita kasih. Kenapa sih Pak Haji air asinan kok gratis nggak usah beli? Karena kan kita ngambil langsung dari kolam renang. Tadi anak yatim sama Haji Marco kompak habis kencing. Lo habis kencingan di kolam renang? Anget gak? 2 kali? Belum. Coba lo cerita dulu lo habis kencing di kolam renang 2 kali. Iya, tadi pas mau kencing menghadap apa di sini dalam. Pas mau kencing anak-anak masih banyak berotin aja ke saya. Terus saya bilang, udah Pak Haji mau ke toilet dulu, sini aja Pak Haji di sini. Terus akhirnya saya menghadap juga agak tinggi. Akhirnya anak-anak tetap pada megang saya. Semua jadi obat dan rezekinya Pak Haji. Untuk bagian Pak Haji dan keluarga. Gak apa-apa kan? Air asinan dari kolam renang gak apa-apa kan? Yang penting manjur ya. Iya. Terus saya bilang, aduh kayaknya kalau naik ke sana agak terlambat. Ya udah. Saya bilang, udah jangan main Pak Haji. Bikinin Pak Haji di sini. air asinan. Saya bilang ke tembok kalau susah. Anget. Bapak berdiri, tamu-tamu pengen lihat wajahnya yang habis kencing di kolam renang kayak gimana wajah. Diri. Jadi saya pegangan ke tembok begini aja. Langsung sudah. Alhamdulillah. Tapi saya akhirnya gini-gini ya. Alhamdulillah 2 kali. Oke Pak, Man kasih uang bibit Man dari Bandung. Tepuk tangan dulu dong. Wow luar biasa. Dapat air asinan gratis ya, nanti 3 botol ya. Diminum. Air asinannya diminum 3 botol. Banjur kok. Jangan, air asinan itu dilihat dulu Bu. Kalau alat kelamin ibu kotak kita bikinin. Tapi kalau alat kelamin ibu oval nggak bisa, mesti kotak dulu. Alat kelamin ibu kotak apa oval? Mana lihat, Haji Marco coba lihat dulu kotak. Ya. Yo, pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana mic-nya deketin? Perkenalkan Pak Haji, nama saya Rohani. Rohani. Ya, aslinya orang Bugis. Rohani biasanya kemana-mana sama jasmani. Jasmani mana jasmani? Ikut di belakang. Ah? Belum ketemu Pak Haji. Iya, rohani itu kemana-mana duetnya sama jasmani. Iya, itulah dia Pak Haji, belum ketemu. Jadi nyari jodoh ya, promosi ya. Man, promosi Man. Dicari laki-laki yang ganteng, sayang, punya pekerjaan tetap, penghasilan tetap, soleh, dan wajib ngacang. Tahu aja Pak Haji ya. Yang berminat hubungi di HP nomor berapa HP-nya Ibu?
Ya. 79215222. Ulangi lagi pelan-pelan. Wajib ngacang. Hubungi di HP nomor 0859215222. Bu, ini ada yang japri nih, usia udah 99 tahun. Diterima apa enggak? Dia masih ngacang tapi mesti dicagak dulu pakai sumpir. Pertanyaan apa, Bu? Alhamdulillah Pak Haji, Ya. ini sudah menjalani ujian-ujian Allah, mudah-mudahan ini sampai saat ini saya masih ridho. Ya, Saya dari kecil itu yatim piatu Pak Haji. ya, Terus dapat suami orang Jogja, Ya. tapi kelahiran Jakarta. ya. Ibu sekarang usianya berapa? Insya Allah 50 tahun. 50 tahun. Tapi memeknya masih pulen bener. Luar biasa. Bisa gak dibikin perak buat bikin nasi uduk? Ya, Gini loh Pak Haji, terus nggak usah cerita panjang-panjang deh, yang 1 tahun ini aja. Karena 1 tahun ini saya tuh sudah mengenal RDAY dari YouTube-nya Pak Haji. Cuma saya terus belajar sendiri, kayak ada satu keraguan gitu. Dan saya berniat, ya Allah, kapan saya bisa sampai? ini nyampe. Ya, Alhamdulillah. Nah, Ibu tinggalnya di mana? sekarang ini di Jawa Timur, Di mana tuh? di dekat makamnya Gus Dur. Oke, Jombang, Iya, di Jombang. Tebu Ireng. Betul. Kalau ibu Tebu Angus. Lanjut, Ya, Tebu Angus. Pak Haji. Nah, dari perjalanan 1 tahun ini, alhamdulillah, tahun Bos, lalu, air asinannya 3 botol, Bos. Udah. Oke, bikinin, Bos. Yang manjur harus sembuh. Yuk. ya sebelum saya berangkat ke sini, saya sempat mengunjungi anak saya ke Mesir dulu, Pak Haji. Ya, ibu ke Mesir, terbang ke Mesir. Ya, anak saya kuliah di Al Azhar dari Gontor Putri. Beliau menikah di sana. 4 bulan di sana saya berkunjung, terus saya pulang. Tadinya mau menetap di sana, mau usaha sama anak-anak saya di sana gitu. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya, dari 1 tahun ini semenjak saya pelajari YouTube-nya Pak Haji itu, saya total nggak ada penghasilan sama sekali. Usaha saya stop. Tadinya saya dagang di kantin Tebu Ireng Putri selama 5 tahun selama saya di Jombang. Nah, Sekarang pertanyaannya apa? Nah itu saya mencari-cari Pak Haji, apa ini petunjuk Allah gitu. Dalam 1 tahun ini, karena saya belum pernah nyampe ke sini, baru kan nih Allah mengizinkan. Wah, tepuk tangan dong dari Jombang, Jawa Timur. Terus? Nah, sampai kemarin ini kan belum, Allah masih membelokkan saya. Sebelum sampai saya ke sini, saya belajar TikTok affiliate dulu ke Bandung. Aduh, kelamaan, Bu. Ngapain belajar Dari gituan? situ, saya pikir, kok nggak kena ya di hati saya. Iya. Saya mau berkunjung saya paksa nih Pak Haji. Sebenarnya pokoknya saya harus pulang. Tapi saya paksakan, anak saya libur kemarin 1 minggu. Saya bilang, kamu main aja ke tempat teman kamu ya, urusan mama belum selesai. Iya. Ya ini mungkin hidayah Allah seperti ini Pak Haji. Ibu kalau main TikTok affiliate, Iya. affiliate, ibu cuman jadi marketingnya doang. Yang kaya siapa? Pemiliknya. Yang kaya siapa? Pemiliknya pabrik, pemilik produknya. Ibu cuman jadi marketing. Satu produk cuma dibayar 10%. Nggak, bohong Bu. Udah nggak usah. Ngapain capek-capek? Jadi mudah-mudahan dari sini saya mendapat petunjuk dari Allah. Pasti, ini kan ilmunya Allah. Yang harus saya kerjakan gitu. Bangun jam 00 wajib. Insya Allah. Ya, Kan di Al-Quran ada. Senyum 41 kali wajib. Mandi wajib pakai pandan 9 lembar. Tahajud wajib. Baca Quran 12 juz wajib. Kalau Abdurrahman bin Auf 30 juz. Kalau Imam Syafi'i 60 juz. 2 kali khatam. Kalau ibu 12 juz aja. Sedekah subuh paksain jangan bolong. Sedekah Jumat barokah jangan bolong. Sholat ba'diyah qobliyah jangan bolong. Sholat tobat jangan bolong. Apalagi sifat 18 nggak boleh ada. Nah ibu, itu doang ilmunya Allah aja. Ngapain ilmu dunia? Saya nggak setuju Bu ilmu dunia. Udah ilmunya Allah aja. Ngapain ibu belajar affiliate? Nggak setuju saya. Nonton TikTok aja Bu yang seneng-seneng Bu. Yang gembira-gembira, yang lucu-lucu. Makanya saya
belum tertarik, padahal follower saya sudah banyak Pak Haji. Saya belum tertarik untuk jualan di Keranjang Kuning. Saya cuma happy bikin video. Iya ngapain? Yang kaya pemilik produk, Bu. Nggak mau saya. Udah, pakai ilmunya Allah aja. Amin. Ya. Nanti Ibu centongin pakai kayu. Cair 10 miliar. Apa? Belum punya centong, baru kali ini kesini. Ya nanti Ibu dikasih. Nanti Ibu pulang ke kandang dikasih centong. Nanti uang bibitnya sekarang saya kasih. Nanti centongnya nyusul di kandang dianterin ya. Karena nanti kita nggak bawa centong. Iya, nanti kan saya masih di sana Pak Haji. Ya nanti dikasih centong gratis. Saya maunya yang gratis-gratis. Kalau yang bayar saya nggak mau, maunya gratis. Centongnya gratis, uang bibitnya gratis. Tepuk tangan dulu dong. Untuk dari Jombang. Kasih Man uang bibit Man. Biar cair 10 miliar Man. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama saya Hudaillah dari Lebak, Dari Banten. Lebak, Banten. Lebak, Banten. Alhamdulillah udah terkabul beberapa. Apa hajatnya yang udah terkabul? Hajat apa aja, Bos? Kontol ngacang udah terkabul belum? Udah. Mana buktinya? Ayo. Alhamdulillah istri saya sakit jantung udah parah selama kata dokter. Jadi dokter jantung belum pernah lihat istri kamu itu sakitnya paling parah. Paling parah nggak ada. Bisa sembuh, diobatin pakai caranya gimana coba? Kasih tahu. Tepuk tangan dulu dong biar semangat dong. Sakit jantung. Alhamdulillah sedang kali dipakai kaos saya. Kaos Bapak dipakai sama Ibu. Iya. Alhamdulillah sekarang udah sehat lagi. Oke, tepuk tangan. Jadi buat Bapak dan Ibu, kalau istrinya sakit pakai kaos suaminya. Kalau anak sakit pakai kaos bapaknya. Begitu juga Bapak kalau sakit pakai BH ibunya. Siap lagi. Nanti setelah itu Bapak baru berangkat ke pasar. Alhamdulillah kedua saya ditugasin kan saya sebagai penjaga sekolah. Penjaga sekolah. Iya. Terus? Satuan Gunung, Kabupaten Lebak, Banten. Saya ditugaskan membersihkan WC sampai 6 WC. 6 WC. Iya, satu itunya bangunannya ada yang 5 pintu, ada yang 6 pintu, ada yang 3 pintu, ada yang 1 pintu. Semua dikerjakan sama saya. Iya. Alhamdulillah tadinya saya punya 1 kantin, sekarang udah 2 kantin. Wow, tepuk tangan dong, luar biasa. Terus penghasilannya tadinya cuma 100.000, 200.000, sekarang alhamdulillah jadi 400.000 gitu Pak Haji. Alhamdulillah per hari itu. Terus anak saya juga suka bikin cireng tiap hari, saya yang jualan juga tiap hari. Terus? Alhamdulillah waktu dulu saya bawa ke sini cirengnya. Cirengnya mana? Tadi juga dibawa ke sini, tadi juga dimakan sama anak. Iya, dimakan anak yatim. Udah belum? Udah tadi. Oh iya. Udah tadi. Alhamdulillah, anak saya punya motor PKR yang udah rusak, dikasih sama adiknya yang motor sekarang Pilano lah. Apa? Sekarang pertanyaannya apa? Saya tidak ada pertanyaan. Alhamdulillah saya bersyukur menjalani, menikmati, bersyukur alhamdulillah kita ini udah banyak yang terkabul Pak Haji. Wow, tepuk tangan dong, luar biasa. Saya kasih hadiah centong ya, gratis ya. Kasih Man, itu uang bibit Man, nanti centongnya ngambil di kandang. Yo, yang lain nanya. Wow, luar biasa. Terkabul ya, ganteng. Ganteng, luar biasa. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah diberi kesempatan untuk bertanya Ya. Ini sebetulnya pertanyaan saya itu sama dengan ibu yang dari ibu. Sama-sama. Pertanyaan yang dari Ibu. Hah? Ya dari Jawa Tengah. Pada dasarnya sama, tapi ya saya. Oh, utang. Apa? Uang saya ada di. Oh, uang Ibu ada di luar. Oh iya. Dan yang saya lebih pikirkan itu diantaranya ada di saudara, di kakak saya. Berapa totalnya uang Ibu di luar?
segitulah. 1 miliar. Iya ada. Yang saya nikah tuh apa? Yang ibu mau tanyain apa ke saya? Imbasnya tuh kakak saya ada kakak saya nih, ada sambungan dengan saya, tapi dia meninggal, terus baru kemarin juga meninggal. Itu yang jadi saya sedih, jadi saya terus bagaimana gitu. Sementara kan Pak Haji bilangnya begitu ya. Iya. Saya nggak mau menyusahkan gitu. Nyusahkan. Nanti kan ibu praktekin ilmu RDAI bangun jam 00, senyuman di pagi tahajud baca Quran. Udah nggak apa-apa, nanti lunas sendiri, ibu bisa bayar. Yang penting jangan ditagih. Uang ibu di luar jangan ditagih, udah biarin. Nanti ibu diganti. Pokoknya gini ya Bu ya. Uang kita di luar jangan sekali-kali ditagih. Saya nggak setuju ditagih. Apa? Nanti bonusnya dari Allah, ibu masuk surga. Yang makai duit ibu masuk neraka jahanam. Makanya buat bapak dan ibu, kalau ada teman, tetangga, sahabat, saudara mau pinjem duit, lebih baik ibu kejem, jangan pinjemin. Karena kalau ibu pinjemin, 1 dia nggak balikin, 2 jadi persaudaraannya jadi putus. Betul? Tepuk tangan dulu dong. Jadi lebih baik ibu jangan. Daripada ibu kehilangan duit, lebih baik kehilangan saudara, ya. Tapi saya nggak mau nyusahin, jadi itu kan kakak saya. Kan nanti kan ibu. Ini kakak saya jadi penolaknya. Ah? Orang yang nggak bayar utang emang meninggal, Bu. Orang yang nggak bayar utang pasti meninggal. Kan ada tamu RDA ini yang suka ngutang. Bentar lagi meninggal. Sekarang berdoa saja. Boolnya keluar belatung. Boolnya keluar belatung. Apa di sananya? Ah? Supaya tidak. Udah mati aja dah. Iya dan. Masuk neraka jahanam dah. Itu Pak. Ini apa? Saya ini kan sering kesini dan alhamdulillah diberi kesempatan untuk bertanya. Bu, orang kalau ngutang walaupun dia mobilnya banyak, nggak akan dia bayar, Bu. Emang dia pemain. Nggak bakal dia bayar utang walaupun mobilnya banyak, rumahnya katanya orang bilang bagus. Nggak bakal dia mau bayar utang. Emang udah dicap. Biasanya tuh tukang kawin, cerai, kawin, cerai, kawin, cerai. Nanti istrinya juga begitu perempuannya. Kawin, cerai. Emang pemain, Bu. Jadi kalau tukang utang, kawinnya sama tukang utang. Tenang aja, Bu. Udah gue sabdain. Nanti pasti lunas. Yang lainnya, Pak Haji, apa tuh rumah orang tua sebetulnya udah dibeli sama saya. Sekarang tuh belum laku aja gitu, belum terjual gitu istilahnya. Nanti laku, Bu. Nanti disabdain sama Haji Marco. Yuk, sabdain. Cair 10M. Diri, biar semangat. Tepuk tangan dulu dong. Sabdain. Ibu dari mana soalnya? Ya? Dari mana? Saya sebetulnya aslinya Cianjur. Kemudian berkelana ke Cilegon karena bekerja. Terus ke Bogor. Ke Bogor ya ikut anak. Ayo, sabdain dah. Ya di Bogor sekarang. Yo, sabdain. Adam baru pun sedang kedatangan pasiennya dari Bogor, lagi dari Cirebon. Konon katanya rumahnya akan dijual dengan konglat kamit badukun baca mantra dengan air putih lalu pasien disembur. Bor. Sebelumnya utangnya terbayar dan juga rumahnya aku kabur. Amin. Yo, yang lain nanya. Kasih man uang bibit. Mendirikan itu, Pak. Kan lu udah cair 10 miliar udah gue sabdain, ngapain nanya lagi? Ntar gue angkat sabdanya sayang. Bagus. Cair 10M, tenang aja. Yang penting celana dalam lu besok dicopot. Kalau udah cair baru pakai celana dalam lagi ya. Kalau sabdanya manjur harus celana dalamnya dicopot, nggak boleh dipakai. Ayo bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya Syahroni Pak Haji. Sahroni. Bukannya lo yang dulu tuh. DPR bukan Pak Haji. Saudaranya Pak Haji. Sahroni bukan yang rumahnya di itu. Di demo. Bukan Pak. Iya. 2 minggu yang lalu saya kesini Pak Haji. Saya privat khusus. Kemudian sabda Bapak itu saya laksanakan.
mandi jam 0, bangun pagi jam 00, senyum, kemudian pakai mandi air pandan wajib, kemudian sholat tahajud dan witir dan mengaji wajib. Alhamdulillah sudah 25 juz sampai sekarang wajib. Jadi saya semakin rajin wajib. Oke, tepuk tangan dong untuk Sahroni, anggota DPR RI, Iya. Partai Telanjang. Lanjut Haji, kemudian waktu itu juga istri saya kan catering Haji, lalu pembayarannya itu sebulan sesudah itu atau 2 bulan. Tetapi oleh sabda Pak Haji supaya sedekahnya itu di depan Pak Haji. Anak-anak mau hijab, udah mau beberapa pertanyaan lagi. Oh iya, satu lagi habis ini selesai. Apa bos? Sedekahnya di depan. Ya. Akhirnya dilaksanakan oleh istri saya, sehingga Pemda itu membarinya di depan Pak Haji. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya sudah dilaksanakan Pak Haji. Apa yang disabdakan Pak Haji itu pembayaran sedekahnya itu di depan, sehingga pembayaran dari Pemkot itu tidak utang lagi 1 bulan 2 bulan, tetapi dibayar di depan Pak Haji. Oh, lo maunya DP dulu. Ya, jadi jangan bayar tempo. Ya. Sabdanya itu. Ya, Oke, Haji Marco perhatiin. Dia maunya DP-nya di muka. Sudah. Ya. DP-nya di muka ya. Ya, sudah. Maunya berapa DP-nya paling minim? 20% Haji. 20%. Kenapa nggak 100%? 50 kan Haji. 50? Ya. Kalau gue mau 100 nggak mau? Mau Haji. Oh, dasar madat lu. Bos, sabdain bos. Diri bos. Adam baru sedang kedatangan fasenya, namanya Pak Sahroni. Iya. Konon katanya proyeknya segera dibayar tunai. Dengan komat kami baru pun baca mantra. Itu lagi pagi dong. Dengan komat kami baru pun baca mantra. Dengan air putih lalu Sahroni di Jabon. Ber. Semuanya pasti gol. Haji Margo, sabdain buat semua yang datang dan yang nonton hajatnya terkabul. Habis ini kita ijab kabul sama Allah, diaminin sama anak yatim. Anak yatim udah mau ngaminin. Sabdain tamu RDA yang datang hari ini dan yang nonton hajatnya 100% terkabul semua. Sabdain. Adam baru pun sedang kedatangan pasiennya dari mana-mana, alhamdulillah. Terutama untuk bapak-bapak dari yang datang dan juga yang nonton di YouTube dan semua followers-followernya Pak Haji di TikTok maupun Instagram dan juga dari YouTube. Konon katanya hajatnya ingin segera terkabul. Dengan komat kami baru pun baca mantra. Dengan air putih lalu semua pasang disembur. Ber. Semua hajat sahabat kita semua yang datang terkabul. Di hari ini, di minggu ini, di bulan ini Tuhan kita terkabul. Hajat terkabul. Pasti terkabul. Amin Allah, amin. Terima kasih Allah semua. Haji Margo, ijabnya 3 kali, baru sekali kurang 2 kali. Tadi udah 1, kurang 2. Sedang kedatangan pasiennya dari mana-mana. Konon katanya semua pasiennya ingin segera terkabul. Hari ini, minggu ini, bulan ini, detik ini, jam ini, dan juga detik pasti terkabul. Dengan komat kami baru pun baca mantra. Dengan air seputih lalu pasien disembur. Ber. Semua ada terkabul. Di hari ini, di minggu ini, di bulan ini, tahun itu kabul. Amin Allah. Sekali lagi. Adam baru pun sedang kedatangan pasiennya. Konon katanya
pasiennya ingin segera terkabul. Komat kamit mahdukun macam-macam dengan air putih lalu pasien disembur. Semuanya pasti berkabul. Yang ada di sini maupun yang ada di luar semua terkabul. Hari ini juga, detik ini juga, menit ini juga, jam ini juga, minggu ini juga, bulan ini juga, tahun ini juga, kabul. Yakin kabul. Pasti kabul. Amin Allah, terima kasih Allah. Semoga yang panjang terbang, pasti terkabul. Amin. Buat Bapak dan Ibu, saya mau besok hari Minggu bikinnya lebih sakral lagi. Apa coba idenya kalau bikin sakral? Kalau ada ide bikin sakral, saya kasih duit. Man, yang tadi nanya kasih uang duit, man. Oke, siapa yang punya ide? Besok hari Minggu kita bikin kayak gini tapi lebih sakral lagi. Ada tambahan apa nih bikin acara bikin sakral? Ayo, yang bisa jawab saya kasih uang bibit. Ayo. Mana mic-nya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari saya cuma saran, ide bagaimana tamu-tamu ini mandi di kolam bareng-bareng sama anak yatim. Satu, kedua, lomba tamu sama anak yatim seperti perayaan Agustus, lomba karung gitu, jalan pakai karung. Pak, kenapa kita nggak bikin lomba karung? Karena saya lihat tamu-tamu RDI yang laki-laki biji kontolnya pada kondor. Gak mungkin, karena hajatnya pada lemot. Coba kasih ide apa? Besok hari Minggu kita bikin acaranya kayak gini, tapi lebih sakral. Biar Bapak dan Ibu baru keluar dari kolam renang langsung 100% terkabul. Ada tambahan apa nih acaranya biar sakral? Ayo. Yang bisa ngasih ide masuk, saya kasih hadiah 100 juta. Mana duitnya 100 juta? Kasih lihat dulu biar semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Ibu Mary dari Cikarang. Saran saya satu cuma Pak Haji, ingin Bapak kasih 250 juta deh. 100 juta. Kebalik. Hah? Bapak-bapak semua pakai daster kebalik. Bapak. Mau gak coba lo tanya? Pasti mau Pak Haji. Alah, coba tanya dulu. Tadi di tas hijau kasih lihat 250 juta di tas hijau. Kasih lihat nih. Buat Bapak dan Ibu yang ngasih idenya sakral, besok dipraktekin dan alhamdulillah hajatnya 100% keluar dari ruangan harus terkabul. Saya kasih hadiah yang kasih ide 250 juta. Mana? Kasih lihat 250 juta. Nih Haji Margo kasih lihat 250 juta. Ini nggak usah. Ya, coba lihat nih. Mau gak? Hari ini juga langsung dikasih aja biar cepat. Idenya apa? Coba idenya biar sakral. Biar cepat terkabul. 250 juta. Assalamualaikum Pak Haji. Yo. Ya, Diri Haji Margo diri. Nah, yo coba lihat. Mas, shoot man kamera. 250 juta tunai. Yang ngasih idenya sakral. Ya, saya mau majukan atas saran. Anak yatim kita adain acara lomba renang. Kan udah berenang. Lomba maksudnya Pak. Ya, kelamaan bos, panitia. Ini maunya gue yang jangan lama, langsung sakral, cair. Kalau berenang lama panitianya, aduh. Ayo nih 250 juta, ambil tunai. Mana mic-nya? Ayo bentar lagi kita mau ijab. Ayo, mana idenya? Iya. Mungkin harapan saya untuk minggu depan biar sakral. Yang sakral ya. Ya. Untuk orang tua, bapak-bapak bisa mungkin bersatu maupun ibu-ibu dengan anak yatim piatu. Dan bisa bersantai. Iya, nyantai. Nyantainya di mana? Di sini Pak Haji. Di sini. Nanti kan bentar lagi kan Bapak dan Ibu saya panggil di anak yatim nih. Ini lagi pada ganti baju, nanti kita di sini bareng Pak, ijab bareng. Nanti Bapak bisa peluk ibu yatim. Istri Bapak peluk anak yatim, Bapak peluk ibu yatim. Untuk acara minggu depan Pak Haji. Masukannya gitu kan. Iya, nanti kalau Bapak di sini sama anak yatim campur,
Kan anak yatim maunya berenang, nggak mau deket-deket bapak. Orang bapak nggak ada duitnya. Iya. Nggak keluar. Ayo, ide yang cemerlang apa? Bikin. Dari Dora. Ya. Gimana kalau dibuka dengan kayak disuruh joget-joget, kan kalau senang-senang hajat Kan tadi udah joget-joget. Aduh. Iya Pak, ya Pak. Tadi kan udah joget, maksudnya lihat tadi di panggung. Ayo, biar acaranya besok langsung cespleng keluar dari ruangan terkabul. Saya kasih hadiah 250 juta. Benar 250 juta. Segini 50 juta ya. 250 juta tunai. Ada gak? Nggak abal-abal, ayo. Assalamualaikum Pak Haji, saya Ibu Sudani dari Tangsel. Ide saya untuk bapak-bapaknya pakai ya terbalik sama celana terbalik. Itu udah ada yang terbalik. Tadi ada yang terbalik. Ayo cepetan. Pantesan hajatnya ibu dan bapak nggak terkabul karena blow on. Ngasih ide aja dikasih hadiah 250 aja nggak ada idenya, mana idenya? Haji, Ya. biar supaya ini apa? Ini terkabul ya, semua hajat-hajat terkabul. Kan Pak Haji bisa berenang tuh. Oh, Kita gel. berenang bareng gimana? Geblek. Mbak, kalau saya berenang, aduh, kalau saya berenang, kontol saya ngapung. Ya lo yang enggak-enggaknya. Ayo, biar hajatnya terkabul, kita melakukan apa? Yo. Hadiahnya 250 juta. Ayo. Hadiahnya 250 juta tunai. Pasti ini sekitar ide dan makanya untuk sakral pada waktu besok di minggu depan. Minggu depan. Sekarang tanggal 19, jadi tanggal 26. 26. Nah, bapak-bapak maupun ibu-ibu kalau pada waktu masuk ke dalam pos menang itu CD-nya dipakai untuk di kepala. Oh iya. Tapi mau gak? Gak bakal mau. Itu kan maunya lu. Karena apa? Bukti bahwa keinginan semuanya minta terkabulkan. Ya tapi nggak ada yang mau. Coba mau gak Bu? Oh, gue maunya yang mau aja. Ide lo diterima sama semua. Baru gue kasih hadiah 250 juta. Saudara bukan, temen bukan, tetangga bukan. Ayo ada gak? Satu lagi atau dua lagi, kalau nggak ada kita ijab. Ayo. Assalamualaikum Pak Haji, nama saya Yanto. Kalau bisa kita ngadain kuda lumping Pak Haji. Geblek. Siapa yang jadi kudanya, siapa yang jadi lumpingnya? Ah? Yang jadi kudanya siapa? Saya yang bisa. Jadi kuda. Yang jadi lumpingnya siapa? Pastilah, pasti ketawa itu. Ayo. Saya joget-joget. Saya mau ide ini besok dipraktekin dan semua orang ketawa kepingkel-pingkel. Pasti saya sabdain 1000% terkabul. Karena idenya Bapak dan Ibu diterima sama masyarakat RDAY, ya saya kasih hadiah 250 juta. Nah, mudah-mudahan saran dari saya, ide dari saya Pak Haji. Perkenalkan, nama saya Said Hidayat dari Bogor. Ide saya hanya satu, semua memakai kacamata hitam. Baik ibu-ibu, baik kan beli lagi. Kalau yang nggak punya duit gimana? Nggak bisa masuk dong. Kacamata yang murah aja Pak Haji, 10.000. Nggak masuk. Yang bisa semuanya nerima gitu loh Pak. Jadi Bapak nuangin ide, semuanya nih yang hadir di sini nerima. Man, di YouTube nggak ada man yang pada jawab tuh man di YouTube. Di YouTube nggak ada. Nggak apa-apa, misalkan dia nggak hadir di sini, transfer ini 250 juta, gue juga nggak kepake nih duit. Lumayan 250 juta buat bayar kontrakan. Misalkan sewanya jatuh tempo, nah buat bayar sewa. Ayo ada gak? Mana mic-nya? Mana anak yatim udah pada siap belum? Yang mau ijab? Ayo. Assalamualaikum. Bagi saya ada ide. Ya.
para anak yatim piatu dengan jamaah atau pasien yang datang ke sini, kita bersalawat bersama serta mencium anak yatim piatu di ubun-ubunnya. Insya Allah kabul. Bos, kalau nyiumnya anak yatim memang udah tugasnya ibu-ibu. Tugasnya bapak nyium ibu yatim. Kita udah bagi tugas. Salawatan bersama dengan anak yatim piatu. Apa di YouTube apa? Kalau memang dia bagus kasih duit terus 50 juta transfer. Jadi buat yang nonton dapat tunai di sini, yang memang nggak hadir kasih aja 250 transfer. Katanya Pak Haji Marco pakai baju badut. Pakai baju badut. Lagi nih turun dari mobil anak yatim digendong sampai kolam renang. Udah nggak ada ya? Nggak ada ya? Dah nggak ada gini. Buat bapak dan ibu, besok paksain datang. Pasti 100% terkabul. Karena apa? Karena besok acaranya super sakral. Apa tuh? Besok harus datang karena acaranya sakral. Apa tuh? Hah? Enggak, bukan. Jadi gini. Ini saya megang duit, semuanya saya kasih ke Haji Marco. Besok Haji Marco wajib pakai topi blangkon, pakai baju blangkon, pakai kain jarik layaknya Mbah Dukun. Setuju gak? Lo ide gitu aja nggak keluar 250 juta. Jadi besok karena bunyinya sabdanya ada Mbah Dukun, kedatangan tamunya. Nah, jadi yang bacanya nggak pakai begini, jadi dia boleh berenang. Pas mau dampingin saya di sini, Haji Marco wajib pakai belangkon. Nah, ini buat beli belangkon. Ini buat beli belangkon, ini buat beli jari kain, ini buat beli jahit baju belangkon. Jadi lo besok beli baju belangkon ya. Ya. Haji, saya pamit dulu ya. Ya, menang banyak dia. Nah, ide gue, ya maksud gue lebih sakral mana kalau dia pakai baju belangkon, topi belangkon, jarik belangkon layaknya dukun. Karena kan dia nyanyinya Mbah Dukun. Kalau bapak dan ibu tadi ada yang ide begitu, ya tunai dong 250 juta. Tapi bapak dan ibu kan idenya lagi nggak keluar. Besok kasih sayembara lagi boleh gak Pak Haji? Ya besok saya kasih sayembara. Besok lebih gede lagi dah, hadiahnya 500 juta biar waras ya. Mau gak hadiahnya 500 juta sayembaranya? Ya. Jadi besok kita tebak-tebakan Haji Marco alat kelaminnya panjangnya berapa meter. Bapak dan ibu kalau gitu biar dapat 500 juta bisa hubungi istrinya Haji Marco namanya Siti Mariam. Nanti hadiahnya bagi dua sama Siti Mariam. Enggak lah. Nih Haji Marco buat besok beli belangkon. Jadi besok pakai belangkon ya. Topi belangkon, baju belangkon, sama kain belangkon. Duduk di sini. Lo yang nyanyi, gue yang sabdain. Kita kolaborasi. Kebetulan besok kan pasiennya yang datang anaknya dukun semua. Oke? Besok kita bikin sayembara lagi. Maunya saya yang jawabannya gitu. Jangan gak gitu. Oke? Hari ini kita ijab bareng-bareng sama anak yatim. Langsung aminnya yang paling kenceng. Yang aminnya kenceng dapat uang bibit. Pak Haji kan aku dapat uang bibit, ya nanti dikasih lagi. Mumpung Pak Hajinya lagi seneng. Jadi ini 250.000 kita tarik lagi ya. Oke, bos, masukin bos. Oke, sampai ketemu lagi nanti di kandang. Yang masih mau nanya simpen pertanyaannya ya. Nanti kita ijab dulu, habis ijab bapak dan ibu nanti kembali pakai mobil dari RDAY. Anak yatim semuanya naik odong-odong. Ibu nggak bisa naik odong-odong pulangnya. Jadi kita udah siapin traktor.
Jadi anak yatim naiknya odong-odong. Jadi ibu naik mobil antar jemputnya anak yatim. Gak apa-apa lah. Karena anak yatim tadi bisik-bisik. Pak Haji, bisa gak yang naik odong-odong anak yatim semua? Iya deh, nurutin deh namanya di anak-anak ya. Ibu nanti naik jemputan ada elep, ada kijang, ada isuzu, ada carry, ada kok. Tenang aja. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salawatannya yang kencang, ijabnya yang kencang, aminnya yang kencang. Oke. Bos. Pegang bos. Ya. Rame gak Bu?